Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini kami akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk dengan kode emiten OLIV. Oke, untuk company profile sendiri, perseroan ini bergerak dalam perdagangan eceran furniture dan perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur. Perseroan berkedudukan di Jakarta, Indonesia, di mana Perseroan melebarkan sayapnya pada pasar Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Hong Kong. Untuk milestone-nya sendiri, di tahun 1984, Perseroan memulai bisnis sebagai sebuah perusahaan keluarga yang dijalankan secara konvensional. Kemudian, di tahun 2009, Perseroan mengembangkan penjualan berbasis online dan telah melayani tidak kurang dari 1,5 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Kemudian di tahun 2015, Perseroan tumbuh menjadi perusahaan berbadan hukum dengan nama PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera dan meluaskan usaha dengan membuka pusat logistik di berbagai wilayah. Untuk company produknya sendiri, yaitu home living yang memiliki banyak subkategori, yaitu ada bedroom, living room, dining room, office furniture, kitchen furniture, cleaning and laundry, garden and outdoor furniture, kemudian juga ada baby and kids furniture, serta plastic furniture. Oke, untuk IPO structure-nya sendiri, Perseroan menerbitkan jumlah saham sebanyak 400 juta lembar, di mana persentase IPO-nya itu sebesar 21,10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya yaitu Rp10 per lembar, di mana harga penawarannya itu berada pada kisaran Rp100 hingga Rp125 per lembar. Nilai IPO ini maksimal Rp500 miliar, di mana penjamin emisinya yaitu Danatama Makmur Sekuritas. Oke, untuk jadwal IPO-nya sendiri, untuk masa penawaran awal yaitu di tanggal 4 hingga 14 April 2022, kemudian tanggal efektif di tanggal 21 April 2022, untuk masa penawaran umum di tanggal 22 hingga 27 April 2022, tanggal penjatahan yaitu 27 April hingga 27 April 2022, tanggal distribusi saham yaitu 28 April 2022, serta tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia yaitu 29 April 2022. Oke, Perseroan juga mengeluarkan waran seri 1 yaitu sebanyak 400 juta, di mana persentasenya itu sebesar 26,67% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh. Rasio warannya yaitu satu saham baru mendapatkan satu waran seri 1. Nilai nominalnya sebesar Rp10, di mana pelaksanaan waran yaitu di tanggal 24 Oktober 2022 hingga 28 April 2023. Dana IPO ini akan digunakan Perseroan, yaitu antara lain 11,78%-nya digunakan untuk renovasi gudang dan juga menambah armada on-fleet berupa truk. Kemudian sebesar 88,22%, dana ini akan digunakan Perseroan untuk pembelian persediaan, gaji karyawan, serta kegiatan pemasaran. Oke, untuk competitive advantage-nya, itu pertama, perusahaan memberikan konten visual terbaik. Kemudian Perseroan ini juga sebagai market leader, trending, dan memiliki harga eceran terendah. Kemudian, Perseroan juga memiliki ranking internasional untuk penjualan di marketplace, serta memiliki ongkos kirim yang terjangkau, serta portofolio brand yang luas. Untuk faktor-faktor risikonya, pertama itu untuk risiko utama, yaitu risiko kebakaran yang merusak persediaan. Untuk risiko umumnya itu ada risiko kondisi ekonomi di Indonesia, risiko terkait suku bunga pinjaman yang tinggi, risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum, serta risiko kebijakan pemerintah. Untuk risiko usahanya itu ada risiko pencurian konten atau haki, risiko kekurangan persediaan, serta risiko delivery. Kemudian bagi investor, risikonya itu terdiri dari risiko terkait fluktuasi harga saham, risiko terkait likuiditas saham, serta risiko terkait kemampuan Perseroan membayar dividen. Oke, untuk key financial highlights-nya, yang pertama di sini ada neraca keuangan per 31 Oktober 2021 dapat kita lihat dari rasio-rasio berikut. Untuk current rasionya sendiri yaitu sebesar 214,43%,
Kemudian liabilitas per asetnya sebesar 42,27%, liabilitas per ekuitasnya itu sebesar 73,22%, rasio DSCR sebesar 2,47 kali, pertumbuhan aset atau aset growth itu sebesar 92,49%, untuk pertumbuhan liabilitasnya itu sebesar 49,84%, serta untuk pertumbuhan ekuitasnya itu sebesar 143,18%. Untuk laporan laba ruginya sendiri, per 31 Oktober 2021, kita lihat di sini bahwa rasio dari gross profit marginnya itu sendiri sebesar 20,69%, NPM atau net profit margin sebesar 1,33%, return on assets sebesar 1,81%, return on equity sebesar 3,13%, untuk gross profit growth sebesar 60,07%, serta net profit growth sebesar 154,85%. Oke, sekian mengenai paparan Olive hari ini. Terima kasih.